Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel di podcast Sahabat Aziz. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu salah satu relawan yang habis datang dari Sulawesi Barat di Mamuju. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Nah, saya terima kasih juga kepada yang sudah menonton dan subscribe maupun yang sudah share untuk channel Aziz Datang Solo ini. Insya Allah dari hasil channel ini untuk di program Aziz Datang Solo. Kali ini saya kedatangan tamu dari Solo sendiri, tapi beliau ini sangat luar biasa. Habis pulang dari Majene, Sulawesi Barat. Betul? Betul. Nah, bahkan bukan hanya di Sulawesi Barat sendiri, beliau itu sudah menjadi relawan di beberapa tempat. Kita nanti akan ngobrol santai dengan beliau. Seperti apa sih menjadi seorang relawan itu? Bahkan seperti apa lebih tepatnya untuk di daerah Mamuju sendiri di Sulawesi Barat yang kemarin mendapatkan musibah yaitu banjir bandang. Langsung saja kita sapa pada beliau, biasa dipanggil Mas Yudo. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik saja dan masih sehat. Alhamdulillah, masih komplit ya? Komplit. Masih jadi guru, Mas? Jadi guru atau jadi trainer? Masih jadi guru lah, profesinya guru ya. Oh, profesi guru. Guru dan pelatih panahan. Pelatih mana? Tapi pas ke mana? Ke Mamuju itu berarti libur atau cuti? Kebetulan pas waktu itu masih dalam proses karantina santri, jadi di pondok lagi karantina, jadi pembelajaran masih belum berjalan, sehingga masih longgar lah waktu untuk bisa kemana-mana. Berarti tidak ada hambatan untuk ke mana? Ke Mamuju kemarin? Alhamdulillah tidak ada. Kalau yang mana sendiri itu memang dari program apa di pondoknya sendiri atau programnya dari Mas Yudo? Jadi sebelum pandemi itu saya itu kan pelatih panahan di beberapa tempat lah. Nah, kita juga punya blog. Kalau di pondok sendiri memang ada ekstra panahan juga dan saya juga nggak mampu. Tapi karena pandemi otomatis untuk ekstra kan berhenti karena sebagian besar ekstra terdampak gitu kan, sehingga tidak bisa offline, semuanya hampir di online kan gitu. Sing pramuka, sing panahan ya panahan online terus dia. Berarti ini malah jadi di layar barang. Di HP boleh. Kalau jadi apa relawan di Mamuju itu emang sudah berapa kali atau mungkin ada beberapa pengalaman sebelumnya? Kalau rekam jejak jadi relawan itu saya sebenarnya sudah sejak awal kuliah tahun 2001. Sejak 2001 itu mulai giat di beberapa kegiatan relawanan di beberapa organisasi, tapi serius untuk ya cari ilmu tentang kerelawanan dan lain sebagainya itu ikut sertifikasi pelatihan dan lain sebagainya mulai tahun 2011. Jadi salah satu yang saya ikuti waktu itu pelatihan dari BNPB, pengambilan sertifikasi relawan bencana BNPB tahun 2011 sama brevet medical first responder dari PMI. Waktu itu PMI Bandung. Setelah itu menyusul sertifikasi. Sebelumnya itu ya hanya modal nekat. Setelah itu setelah lama bergabung di dunia kerelawanan, ternyata banyak ilmu yang harus dipenuhi ya. Mulai dari tidak hanya sekedar fisik yang kuat, tapi juga skill yang berbagai macam yang harus dikuasai. Dan akhirnya kita lengkapi sampai sekarang masih tetap jalan proses. Berarti perlu sertifikasi ya. Kalaupun kayak tadi modal nekat, wah saya pengen ke daerah mana gitu. Itu seperti apa? Karena ya seringnya kan rata-rata orang kan seperti itu kan.
seperti itu akan berjalan alamiah saja Mas. Jadi dulu awal-awal saya jadi relawan kebencanaan itu kan yo hanya sekedar ikut-ikutan. Pokoknya wah kita asik ya, karena main ke tempat yang kita belum pernah datang ke sana dan kita gagah gitu lah. Jadi kita gagah di saat orang lain itu pergi, kita malah datang. Jadi itu kan kita gagah gitu. Nah, tapi secara alamnya itu ketika kita turun semakin banyak turun beraksi seperti itu, makin banyak pula nanti terasa kekurangan kita. Saya ternyata tidak bisa ilmu ini, tidak bisa ilmu ini, tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Nah itu akhirnya kita terus berpikir dan kemudian akan berusaha untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tadi. Bisa berupa pelatihan resmi atau sharing-sharing dengan teman-teman lain. Berarti karena kalau pas waktu dulu amalan ikut relawan itu ada alasan khusus nggak, atau cuma ketika tadi penting modal nekat atau pengen berjiwa sosial kok gitu? Jadi salah satu prinsip saya itu kan bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita hidup itu tidak bermanfaat untuk orang lain itu kok kita kayak piye gitu, sekedar hidup hanya bangun tidur kemudian aktivitas belajar atau bekerja, aktivitas pribadi tidur lagi terus ngomong gitu, nggak ada efek untuk orang lain. Jadi prinsip yang sampai hari ini masih tetap kita pertahankan. Terus kalau yang ilmu yang didapat selama kerelawanan ini itu ditularkan nggak ke murid-muridnya, kan Mas Yudo sebagai pengajar atau memang hanya untuk sendiri-sendiri pas waktu ada pelatihan saja, atau memang pas sekolah tetap diajarkan? Jadi secara organisatoris saya kan di Java Rescue ya. Nah, tentu sebagai senior, sebagai ini tentu nanti akan menularkan kepada junior-juniornya secara keorganisasian. Nah kalau sebagai profesi guru, kalau di pondok saya guru Sapala, PPTK ya ini. Di Sapala itu salah satu mata ajarnya, jadi tentang kebencanaan juga. Nah, itu tentu ya kita ajarkan juga bagaimana santri-santri kita itu bisa memitigasi bencana, terus kemudian prepare dalam life skill di dunia outdoor ya. Terus waktu kemarin itu pas waktu berangkat ke Mamuju ya, itu ngaji ini Mamuju atau Mamuju ke sini? Nah waktu itu kita ada sekian skenario ya yang kita siapkan sama teman-teman Java Rescue setelah berkoordinasi dengan teman-teman LASIS dan di BPUJSIT juga itu kita akhirnya memilih satu skenario tersendiri yang pernah kita lakukan pas waktu kita dikirim ke Palu. Jadi kalau Java Rescue dengan LASIS Jateng itu sebenarnya sudah beberapa kali kita menerjunkan tim reaksi cepat ke sana gitu. Dan itu ya di awal-awal kondisi bencana. Akhirnya yang kita tempuh itu adalah kita pakai jalur darat. Kenapa tidak langsung ke Mamuju? Karena ketika kita langsung ke Mamuju itu satu, kita akan kesulitan membawa logistik, mempersiapkan logistik, dan pergerakan di sana juga akan jadi masalah tersendiri. Nah, akhirnya kita menujunya kota yang terdekat dari sana, kota besar yang terdekat dan bisa ditempuh dengan cepat itu ada dua sebenarnya, Makassar sama Palu. Maka kita pilih Palu. Kenapa pilih Palu? Karena jalur Makassar itu rawan longsor dan kita sudah berkoordinasi dengan beberapa kawan relawan di sana. Ternyata iya memang di sebelum ke Majene dari arah Makassar itu ada longsoran yang itu membuat kondisi perjalanan darat tidak begitu aman. Sehingga kita pilih Palu, kita pesawat turun di sana, kemudian kita belanja logistik di sana daripada harus bawa dari Jawa kemudian dari sana, terus kemudian kita sewa armada di sana, jalur darat sampai ke Mamuju. Nah di Mamuju baru kita dirikan posko LASIS Jateng di salah satu pusat kota di sana. Nah,
cukup strategis karena bisa mengcover kota Mamuju dan hanya 1 jam ke Majene. Mohon maaf 2 jam ke Majene pulang pergi itu. Sehingga kita ini cukup bagus posko. Kesulitannya kami lagi itu ketika sudah sampai di posko itu, otomatis karena logistik kita yang kita bawa dari Palu itu kan terbatas, hanya beberapa mobil atau beberapa armada saja. Itu masalah resupply logistik, karena di Mamuju Majene itu pengungsi yang terdampak itu kan 27.850 jiwa. Sementara kami logistiknya terbatas, otomatis untuk menuju ke titik-titik yang tidak tersentuh oleh kebanyakan relawan, maka kita butuh resupply. Nah, sebagai gambaran juga ya, ketika kita perjalanan darat itu sebenarnya kita dibayang-bayangi juga isu penjarahan. Persis seperti ketika dulu gempa Palu ya, waktu kita dari Makassar 27 jam perjalanan darat membawa logistik dengan 4 armada itu kita dibayang-bayangi penjarahan. Nah ternyata alhamdulillah ya mungkin karena niat baik ya, sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak mendapatkan gangguan itu, walaupun sehari sebelumnya itu sempat ada. Jadi pas malam itu kita sampai di masuk kota Mamuju itu kita sengaja memang pagi buta, jadi sekitar jam 3 itu kondisi masuk ke jalan itu kan masih beberapa tempat masih gelap ya, walaupun hari Senin itu sudah menyala listrik PLN, tapi beberapa masih gelap. Itu pengungsi di jalannya banyak menuju ke arah pusat kota di tepi-tepi. Nah itu rawan penjarahannya itu kalau kita jalan siang di situ, makanya kita sengaja masuk kota itu pagi buta, jadi sehingga pergerakan orang di sana tidak terlalu banyak, sehingga kita sengaja pagi buta. Nah kita tapi masih tetap ngeri juga lihat kanan kiri jalan itu banyak pengungsi di sana. Ketika kita lewat rombongan kan, otomatis beberapa armada gitu kan membangunkan orang, jadi wis langsung foto. Tapi alhamdulillah sampai di posko yang hendak kita bangun itu kita diberi kemudahan. Berarti posisinya itu di pinggiran berarti yang terkena ini, atau emang apa ya, kayak lahannya emang rutin banjir itu? Kalau lokasi terdampak gempa Sulbar itu kan 2 kabupaten yang paling parah ya, terutama di kota Mamuju dan Majene. Itu 2 kabupaten yang berbeda, tapi yang paling banyak dampak bangunannya itu di kota, dalam hal ini Mamuju, karena itu harus ya namanya kota ya, otomatis bangunan kan banyak. Nah di situ itu banyak korban jiwa itu di situ. Mana di kota? Nah, kalau di Majene kenapa korbannya sedikit? Ya karena kepadatannya jelas rendah. Nah itu kan tidak kota padat. Pedesaan gitu atau kota? Kalau pas waktu tim kami datang ke Majene, itu posisinya memang di pinggir pantai ya. Di pinggir pantai. Nah kemudian karena posisi itu jalan poros ya, jalan poros Makassar Palu, sehingga itu kepadatannya juga tidak seperti di dalam kota ya, mungkin bisa kita katakan seperti pedesaan gitu. Terus waktu ke berangkat itu sendirian atau berapa orang? Atau sampai berangkat sini sendiri, sana ketemu tim gitu? Nah waktu itu kita sebenarnya gambling juga ya, waktu awal-awal dari Palu itu kita kan ngikutin rombongan yang sudah ada dan dikawal. Tapi malah jadi masalah itu. Jadi masalahnya itu di salah satu lokasi itu malah terjadi insiden, kita tabrak belakang gitu, karena kita ngikuti rombongan yang depan coba gitu, ketika ada bentrokan kemudian merem-merem, nah kita nggak sampai. Akhirnya setelah kejadian itu kita putuskan kita nggak ikut rombongan aja,
sudah kita akhirnya berempat saja, empat armada sendiri saja. Yang rombongan yang dikawal tadi kita tinggalin saja. Nah ternyata malah lebih cepat kalau kita ikut rombongan lama sudah sampai berapa ya, bisa jadi malah nggak sesuai ekspektasi kita, malah jadi siap dan makin repot juga bisa masuk ke dalam. Berarti kayak aksi penjarahan itu tetap ada atau emang setelah isu itu kan waktu penjarahan kan awal-awal ya, dari video yang beredar ya kan awal-awal, terus kan ada pengamanan. Nah setelah itu apa tetap ada penjarahan atau? Jadi ketika kita sudah sampai di kota Mamuju, kemudian kita dirikan posko dan kita ngobrol-ngobrol ke orang lokal, itu ada beberapa faktor sebenarnya penjarahan itu terjadi. Yang satu memang pertama ya, karena ada rasa ketidakadilan. Kenapa ada rasa ketidakadilan? Pengungsi itu kan 27.000 lebih ya, yang mengungsi dari rumahnya. Nah ternyata dari beberapa penanggung jawab posko, terutama yang kecil-kecil itu mengeluhkan tidak ada bantuan yang ke mereka yang di cover oleh Lingkungan. Karena dari yang berwenang itu mensyaratkan posko di backup oleh mereka itu jumlahnya harus 1.000 orang ya? Nah, 1.000 orang dalam satu pengungsian itu. Nah, sehingga posko yang kecil-kecil itu mandiri ya didirikan oleh klaster masyarakat sendiri-sendiri itu ya tetap dalam 1-2 hari setelah bencana otomatis mereka sudah kekurangan logistik. Maka kemudian ketika mereka berusaha meminta orang yang lewat dan diduga membawa bantuan itu sebenarnya satu hal yang mutlak, bukan penjarahan juga, mereka itu meminta bantuan logistik. Jadi ya, kalau disebut penjarahan sebenarnya juga kurang tepat juga. Kondisi mereka juga butuh dan ada yang lewat ya otomatis mereka minta. Jadi informasi seperti itu ya. Dan kadang kan di video yang beredar di internet kan seringnya gitu, aksi penjarahan. Mungkin kalau orang langsung yang mengalami kesana kan tahu kan mungkin kondisinya. Mungkin kalau ya di sini kan tahunya dari internet. Ya, tetap saja mencekam ya, bagaimana mobil itu dicegat sama warga terus kemudian Mas minta bantuannya, sini juga posko. Itu dengan nada yang garang itu kan kita sebagai orang Jawa kan tidak terbiasa dengan itu kan ngeri sedap juga. Lepas yang berangkat ke Majili itu pas yang temennya 4, berarti satu tim 4 orang. Jadi kita berangkat itu dari Java Rescue yang diberangkatkan oleh Lasis Jateng itu kita berlima. Jadi ada komandan saya, Mas Ikmawanto, wakil komandannya Mas Indra. Nah, kemudian ada tim medianya Mas Asep Maulana, kemudian anggotanya itu saya, Dido sama teman saya Mas Gio. Kita berlima. Inginnya kita itu waktu kita datang ke sana kan karena sebagai tim reaksi cepat ya, sebagai tim asesmen dan dirikan posko, lihat kondisi di sana apa yang bisa kita support dari Java Rescue dan Lasis Jateng. Terus kemudian dari data awal itu kita sampaikan ke pusat, ke Lasis Jateng, sehingga nanti Lasis Jateng yang akan memutuskan tindak lanjut setelahnya. Dan kita awal hanya berlima saja. Nah, setelah itu kan kemudian diolah oleh Lasis Jateng untuk kemudian apa kebutuhan yang kemudian bisa disupport lagi. Kok dari berlima itu ada yang tetap modal nekat atau emang tetap bersertifikat harus datang ke sana gitu? Alhamdulillah kalau kita yang dikirim di tim reaksi cepat ini rata-rata senior semua dan ya, sudah tersertifikasi semua. Kayak misalnya komandan saya itu Mas Ikmawanto itu kan beliau skipper, ahli di bidang water rescue. Mas Indra juga wakil komandan itu juga water rescue. Saya di vertical rescue. Sementara Mas Asep juga memang punya keahlian di bidang media. Sehingga ya nggak modal nekat juga kita kalau awal-awal yang diberangkatkan itu, karena pasti di sana ada beberapa hal yang sifatnya itu taktis. Nah ini kan tentu butuh
personel yang sudah senior, yang sudah terbiasa untuk menangani kondisi-kondisi yang serba tidak menentu. So, kalau itu kan bencananya besar ya. Kalau melihatnya yang relawan tetap modal nekat itu sudah, atau emang harus mending jaga posko aja gitu. Tapi kan jiwanya atau semangatnya itu kan pengen tetap bantu ke lapangan kan. Jadi memang pas kondisi bencana itu setiap bantuan itu pasti punya nilai, pasti ada gunanya lah gitu. Ketika kita modal nekat saja ke sana, modal tenaga saja, insya Allah di sana ketika tertata itu juga akan tetap ada efeknya yang bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Nah, apalagi mereka yang betul-betul datang ke sana itu siap, baik siap secara administratif, siap secara finansial, siap secara soft skill dan lain sebagainya, itu tentu kemanfaatannya akan lebih besar lagi. Apalagi kita disupport relasi sejahtera, jadi secara skill kita sudah bagus, nah logistik juga kita ya full support juga dari relasi sejahtera. Maka ya insya Allah kemanfaatan yang bisa kita rasakan di sana itu juga lebih besar lagi daripada kita hanya sekedar modal nekat. Tentu ya ya manfaatnya hanya sekedar mungkin hanya tenaga. Tapi tetap ada persiapan ya sebelum itu berangkat. Nah inilah ya strategi di sananya seperti apa, dukungan logistik kita, ya, finansial itu kan penting. Karena tidak mungkin juga kita datang ke sana hanya modal dari Jawa ya, dari Jawa datang ke sana hanya modal tenaga kan belum juga. Tentu pemanfaatan yang harus kita bawa juga harus sebanding dengan cost yang kita keluarkan dari Jawa ke sana. Kemarin itu berapa hari Mas? Di sana kita 8 hari. Tapi tidak di satu tempat. Jadi kita memang hari pertama itu resupply di logistik di Palu, perjalanan sehari ya, 12 jam, 10 sampai 12 jam. Terus kemudian pendirian posko. Nah, kemudian hari keberapa itu kita suplai logistik ke Majene. Sampai itu kan ada kemarin kisahnya itu kan yang menarik ya. Jadi datang ke sana spot di Majene, nggak ada orang, kayak kota mati, kayak kota mati. Ternyata di sana itu ya, siang aja ada orangnya. Kita kan datang ke sana sudah sore, teman-teman saya waktu itu. Sore itu nggak ada orang. Sore sudah, ternyata pada ngungsi. Pada ngungsi. Jadi kemarin itu kan lucunya itu kan banyak berita hoax yang bertebaran ya. Sekarang biasa ya zaman sosmed itu, informasi ya kadang tidak bisa ditapis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang yang mencatut pejabat juga itu kan repot. Terus akhirnya ya itu yang menyebabkan bencana Sumbar itu berkepanjangan itu. Mungkin karena faktor hoax itu juga ada. Ini kan tanggap darurat ini ada diperpanjang sampai tanggal 4 Februari. Yang tadinya sedianya hanya tanggal sampai 28 Januari ya, diperpanjang lagi. Nggak tahu juga nanti tanggal 4 diperpanjang lagi. Kan sampai hari ini itu juga masyarakat juga masih takut juga untuk kembali ke rumahnya, mulai beraktivitas, menggerakkan roda perekonomian. Karena hasil dari berita-berita hoax. Terus waktu udah berarti 8 hari. Itu perjalanan dari mulai sini atau di sananya 8 hari? Di sananya 8 hari. Oh, di sananya 8 hari. Kalau plus perjalanan dari markas Lasi Jateng ya tentu 10 hari, ada yang 10 hari. Pas waktu di sana itu kamu enggak kondisi yang sampai apa ya terbawa sampai sekarang? Atau ada yang mungkin kalau berkesan mungkin gimana ya? Kayaknya kurang tepat ya. Tapi sampai terbawa, oh kayak ada pembelajaran khusus. Saya ada cerita menarik itu adalah ketika kita datang ke sana itu kan kita kontak orang sana ya, teman yang dulu sama-sama relawan juga. Nah ternyata pas waktu kita mau mendirikan posko itu
teman kita itu hilang. Teman yang di posko. Ya, jadi dia hilang, tidak terkontak. Padahal sebelumnya itu kan kita harus ngerti loh, di daerah Sulbar itu kita punya rekan relawan namanya ini, nomornya ini. Mau berangkat itu kita kontak-kontak dia tidak bisa. Sampai di kota itu kita tidak bisa. Akhirnya kontaknya kan teman yang satunya lagi. Nah ternyata pas sudah sampai ke sana kita cari teman kita itu. Ternyata dia itu satu HP-nya rusak. Yang kedua dia isolasi mandiri. Yang ketiga jadi korban hoax. Jadi dia takut. Ini ternyata banyak teman-teman kita orang lokal sana itu yang termakan hoax juga gitu. Akhirnya mereka keluar kota gitu kan. Kan salah satu hoax yang paling parah di sana itu kan setelah gempa terbesar ya, yang 6,2 4 skala mm itu yang mengakibatkan runtuh dan lain sebagainya itu sampai beberapa rumah sakit hotel juga mungkin ada tersebar di sana itu diyakini. Ini yang ngomong katanya orang BMKG gitu ya, tapi kemudian terus direvisi sama kepala BNPB, bukan itu. Jadi maksudnya hanya sekedar ini. Tapi kan masyarakat ngerti ini, wah ini bakal ada gempa susulan yang lebih dahsyat daripada yang 6,2. Sudah bayangkan yang 6,2 itu mereka sudah takut pulang. Apalagi ada desa-desa seperti itu, isu yang itu nyatut nama lembaga negara gitu. Wis tambah takut lagi. Akhirnya banyak yang keluar kota, ada yang sampai mengungsinya itu ke Makassar, ada yang ke Palu. Itu kan perjalanan jauh juga. Tidak, intinya ada pesan untuk mengosongkan kota Mamuju gitu. Nah itu salah satu rekan kita gitu. Akhirnya dia ikut ngungsi gitu. 4 hari nggak ketemu. Akhirnya setelah ketemu kita tanya kenapa ini? Itu alasannya 3 itu. Akhirnya ya sudah lah. Kalau cuma alasan teknis nggak punya HP, nggak bisa kontak-kontakan dengan kita, akhirnya kita berikan HP. Kita berikan HP supaya dia itu bisa aktif lagi. Nah, kita kan memberangkatkan lagi kan, dengan gelombang selanjutnya, termasuk nanti terkomersial. Nah itu kan otomatis tenaga dia di sana kan dibutuhkan sekali. Nah itu bisa jadi korban dua, isolasi mandiri, HP-nya rusak lagi. Komplit. Dan itu saya sampai hari ini masih jadi cerita. Walaupun relawan itu sebenarnya hidupnya harus tetap ada. Pengertian kausan, saya HP rusak, saya rasa mungkin sulit dibawa HP. Berarti kalau komunikasi itu di sana tetap lancar atau ada beberapa? Alhamdulillah lancar. Jadi ketika sampai ke sana itu kita hari Senin itu semua operator sudah bisa dipakai. Mungkin pas waktu hari H saja, sempat down komunikasi, down listrik juga down. Tapi alhamdulillah ketika hari Senin itu sudah mulai. Senin itu listrik sudah mulai masuk, sudah mulai nyala di beberapa tempat. Kemudian tower-tower juga sudah mulai beroperasi sehingga bisa lancar juga komunikasi. Praktis hari Ahad itu sudah mulai lancar lah sinyal-sinyal itu, terutama di kota. Kalau yang di Jini mungkin ya agak lebih lama. Jadi terakhir pas waktu balik, itu kondisinya masyarakat itu tetap berada di posko atau sebagian sudah ada atau masih termakan hoax gitu? Ya, jadi pas waktu kita penyaluran bantuan ke posko-posko yang kita support itu ya, nah itu kita kan sempat kita tanya-tanya ke sesepuh-sesepuh di sana, iseng aja gitu tanya dari informasi, kenapa sih pada mengungsi? Mas kita takut mas, katanya mau ada yang lebih tsunami, berpotensi tsunami mas lebih gede daripada kemarin. Ini kita ngungsi semua, nggak kaya nggak miskin semua mengungsi. Nah setelah itu hampir berapa hari ya kita Senin Selasa. Selasa itu nggak ada gempa terasa, artinya sejak hari Ahad itu sebenarnya ada gempa,
cuma tidak terasa oleh manusia. Nah, secara seismograf ya bisa dilihat tapi nggak bisa dirasakan. Nah, hari Selasa sore, Selasa Rabu ya saya agak Selasa sore kali ya, itu kita mau tidur kan pada maghrib, selesai sholat maghrib jelang isya itu kita mau tidur di lele itu ada gempa susulan, nggak begitu besar dan tidak begitu lama, tapi terasa lalu terus biasa gempa susulan, dan itu akhirnya membuat masyarakat yang tadinya sudah takut makin takut lagi, serasa ada pembenaran hoax itu gitu. Jadi kita tenang nih, akhirnya sampai hari ini masih pada mengungsi kan. Sampai hari ini masih banyak yang mengungsi, walaupun ada beberapa orang yang sudah mulai berani. Nah, tadinya hari Senin, hari Ahad itu sudah mulai tidurnya di teras, jadi jalan lagi gitu. Di teras, terus hari setelah ada gempa susulan itu balik lagi, masuk ke jalan lagi, nggak ada. Padahal rumahnya nggak rusak gitu. Jadi kalau yang kasus gempa Palu itu kan rumah wis rata, bangunan besar juga rata. Nah, kalau yang di Mamuju ini agak beda, banyak rumah yang masuk itu. Hanya bangunan besar memang banyak yang rusak, hotel, rumah sakit yang di Pramanakara itu, kantor gubernur itu juga kan bangunan besar rusak. Pertokoan yang di dekat pantai itu ada yang rusak juga. Jadi rumah-rumah warga sebagian besar sebenarnya masuk, hanya saja itu tadi ketakutan. Dan permasalahannya lagi itu seakan tidak ada usaha dari pemerintah setempat itu untuk menenangkan masyarakat supaya segera bisa beraktivitas normal. Yes. Iya. Ikuti waktu gitu. Iya. Gitu. Kalau bantuannya ke mana ya? Ke daerah Mamuju atau Majene? Itu emang paling cepat itu apa ya? Kan seringnya kan ada orang itu bantu pakaian bekas gitu. Karena kondisi tidak seperti di Palu ya, jadi banyak rumah yang utuh. Otomatis kalau bantuan berupa baju, nah itu tentu ya tetap diterima, cuma kan tidak begitu nilainya tidak begitu diminati lah. Tentu yang lebih banyak dibutuhkan di sana itu satu logistik berupa sembako. Sembako jelas kebutuhan paling mendasar karena masyarakat juga banyak yang belum berani beraktivitas sehingga itu kan berdampak. Biasanya jualan, nggak jualan otomatis kan kantongnya juga mungkin tipis. Nah, itu betul jelas. Terus kemudian untuk beberapa rumah, beberapa bangunan termasuk rumah ibadah yang rata-rata itu jelas untuk mereka beri dibangun ulang lagi untuk uang untuk membangun itu dan sebagainya. Sehingga kalau kita sendiri ketika sudah sampai sana itu melihat kondisi seperti itu, tentu kita mengarahkannya ketika bantuan itu diarahkan berupa itu tadi uang dan sembako. Kalau untuk pakaian bekas, mohon maaf, banyak sana ini sudah terpenuhi ya, banyak rumah yang tidak bisa, mereka masih bisa mengambil. Kalau selama pas jenengan alami ya, hanya di Sulawesi Barat itu, pernah nggak ketubuhan dengan budaya setempat? Pas waktu bantu, ternyata harus seperti ini dulu gitu. Indonesia kan budayanya kan banyak, ya kan? Waktu bencana itu tetap ada yang seperti itu atau ada? Ya ini masalah bahasa tentu ada. Kalau ketemu dengan orang-orang daerah sana kendala bahasa, tapi tidak begitu berpengaruh ya. Tidak begitu pengaruh ke teknis penyaluran kita. Kan di sana juga banyak orang Jawa juga. Jadi kita terbantu juga. Ini orang mana? Jawa. Saya ini juga Jawa. Padahal sudah 10 tahun, 20 tahun di Sulawesi. Ya, mereka menguasai bahasa lokal, tapi juga tidak juga dengan Jawanya.
sehingga terbantu kita. Jadi kita orang Jawa itu ketika datang ke sana merasa terbantu ketika ketemu dengan orang-orang seperti akhirnya diri bahasa Jawa ini diri gengge sama dia. Kemudian kita masuk gini-gini, jadi sudah diberi arahan dari sana. Enaknya gitu. Lain urusan ketika kita masuk ke di situ yang betul-betul nggak ada orang Jawanya, sukunya otomatis beda, gaya bahasanya kita beda, ya kita akan ya super hati-hati, salah ngomong bisa dihabisi. Tapi pernah tuh? Ya, alhamdulillah kalau pas waktu kemarin enggak, tapi dulu pas waktu di Palu ya, pas waktu gempa Palu itu sempat ya teman saya itu dibentak-bentak. Kita orang Jawa kan tidak biasa bentak-bentak, ternyata mereka bahasanya kan seperti itu, logatnya. Jadi dikira dimarahin, dan sebagainya, takut ya gitu. Oh ternyata bahasanya gitu loh, logatnya gitu. Ini kita setelah itu baru tahu. Karena nggak ada orang Jawa gitu, jadi kita nggak diberitahu, nggak diarahkan dan sebagainya. Ini kemana alhamdulillah lancar. 8 orang ya, jadi 5 orang. 5, tapi kita dipandu oleh orang Palu juga, 2 relawan lokal. Dan kemudian pas waktu pendirian posko kita juga cari orang lokal di Mamuju juga yang kita jadikan relawan lokal di sana. Berarti tetap ya untuk mencari relawan lokal, atau emang harus dirikan dulu baru mencari, atau sampai di sini baru mencari? Waktu mau berangkat mana? Ya, memang kita cari kontaknya. Cari kontak. Kan temen sudah terbiasa. Dulu pas waktu gempa Palu kan bareng otomatis. Tapi dia sekarang kan terdampak. Ya, kita jadi korban, kita tapi berpikir sedikit relawan juga. Yang penting mau. Yang penting mau bisa bantu kita lah, cara kita pendirian posko, ngerekrut posko dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dibutuhkan dari para ilmuwan kelewatan sejak ini kita bisa tepat sasaran di sini. Kalau posko besar kan otomatis sudah tercover. Nah, maka orang-orang yang kita relawan lokal itu bisa mengatakan, oh ini belum tersentuh, kira kedalaman sana belum tersentuh. Memang betul-betul ada daerah kedalaman yang belum tersentuh. Berarti enaknya sebetulnya. Memang enggak seringnya kan terkumpul satu tempat itu loh kan. Betul sekali. Tapi kalau ada relawan lokal yang bisa mengarahkan kan malah lebih enak lagi kan bantuannya. Sempat kita ke daerah Majini, ada daerah itu terisolir. Jadi waktu itu kita dirikan nggak seperti posko pada umumnya sih ya, ada makanan dan sebagainya. Waktu itu kita hanya pokoknya pengen ngerti dulu. Kita hanya bawa minuman instan itu ya, minuman jenis kue yang tangan gitu sama kompor dan sebagainya, sama beberapa obat medis. Itu ternyata perjalanan ke sana itu nggak bisa ditempuh dengan kendaraan. Jadi pakai mobil mentok di satu titik, pakai motor bisa jalan, tapi mentok lagi di satu titik dan akhirnya masih harus jalan kaki 1 jam. Itu pas waktu kemarin? Iya. Nah, kemarin ada laporan kita yang dari teman-teman itu. Akhirnya di sana itu kita hanya sekedar dirikan pos minum. Nah, jadi kan pada mengungsi di hubungan dan sebagainya ini, dirikan posko minum di situ, sambil ngobrol-ngobrol sambil tanya kebutuhannya apa gitu. Baru nanti lain hari kita datang lagi. Tapi ya itu tadi perjalanannya yang luar biasa. Pas waktu itu yang jalan teman saya, bukan saya. Saya di posko itu teman saya nginep di sana di malam. Bawa tas, baru pikul dan saya bicara dengan saya. Lumayan. Ini setelah itu kelihatannya ada dari teman-teman off-roader itu yang bisa masuk. Kita kan pakai mobil Avanza biasa gitu ya. Lanjut tapi pun hanya pakai ini. Tapi kalau orang off-roader kan tentu beda, mereka skinnya beda. Jadi kalau untuk yang berikutnya itu kan ini tim medis kan yang berangkat kemarin. Yang kemarin itu kita tim rescue. Rescue. Nah, 5 ini rescue semua dengan kualifikasi rescue.
Kalau tim medis itu pas waktu kita ke Majini itu kita kan ada beberapa lembaga juga, nah kita bisa sama saya ikut kita ke sana. Jadi itu Pak, mbak-mbak ya, bidan pengabdian gitu ya, pengabdian nanti kita ajak, mau mbak ke sana, boleh pak, akhirnya persiapan packing obat-obatan ajak saya. Terus bantuan apa sih yang dibutuhkan untuk kedepannya selain untuk sembako ya? Jadi kalau untuk sembako tadi kan tetap ya, karena memang kebutuhan dasar gitu ya. Yang kedua kemudian untuk sarana dan prasarana itu kan gempa Palu saja. Pas ketika kemarin kita mendarat di Palu itu masih banyak yang bermasalah bangunan-bangunannya. Tidak segera, padahal sudah berapa tahun, 2018 sampai sekarang 3 tahun. Untuk ya ini kita menduganya juga bakal sama kan seperti itu. Maka bantuan-bantuan untuk pembangunan terutama untuk kayak misalnya masjid, nah seperti itu teruskan bantuan finansial ya, untuk nanti diarahkan ke masjid atau sekolah. Makanya ada sekolah juga yang berdampak otomatis ya, untungnya juga pandemi jadi sekolah ya tutup. Iya Pak, ngobrol soal pandemi ini tetap ada protokol nggak sih kalau pas waktu kejadian bencana? Memang yang penting selamat, protokol ada. Ya alhamdulillah kita di Jawa kan sudah terbiasa dengan jalan protokol yang cukup ketat. Tapi ketika sampai sana itu juga bingung. Sebelum masuk ke kota, ini kok masker pasar malam juga masih ada gitu. Jadi takut sendiri kita. Padahal di situ juga sudah ada corona juga. Tapi pas waktu masuk kota Mamuju, nah di sana sudah banyak relawan dari sekian banyak yang termasuk dari BNPB itu kan turun, otomatis prokes itu dijalankan. Ketika kita lapor ke BNPB Basarnas di sana kan harus tutup dipenuhi jaga prokes jangan sampai kejadian seperti di Kalimantan ya. Teman kami itu kan datang ke Kalimantan dari relawan di sana. Pas waktu saya pulang nggak bisa pulang. Karantina. Iya. Pas waktu swab antigen kan reaktif ya. Akhirnya tidak ada yang sudah di sana gitu. Akhirnya ya, bisa mungkin kita tetap jaga prokes. Kemana-mana pakai masker, bawa sanitizer dan sebagainya. Sambil kita juga mengingatkan warga juga, karena warga juga dalam kondisi seperti itu kadang-kadang selalu juga tentang ini ada pandemi, karena lebih penting urusan petang ya. Lebih darurat urusan perut daripada pandemi ya. Pandemi aja bisa dikesampingkan, ini perut mas 24 jam nggak makan itu kan berapi gitu. Tapi apa ya, istilah Jawanya luwih sangar wong luwih daripada omong. Betul sekali. Terus terakhir kalau menganalisa selama 8 hari ya, gitu. Sama ini kan tim berikutnya tim rescue, sama ini kan kemungkinan diperpanjang tadi sampai 4 atau 5 Februari. Kalau kedepannya itu analisa dari jenengan sebagai untuk relawan sendiri itu kondisinya seperti apa, dan untuk mungkin dari untuk lembaga kasih sejahtera sendiri ya, itu kondisi apa sih yang harus kita siapkan semuanya agar bisa kita untuk membantu secara maksimal saudara-saudara kita yang di rumah. Jadi tentunya kondisi ini kan juga masih abu-abu ya, artinya perpanjangan tanggal 4 itu juga masih belum bisa jadi diperpanjang lagi. Kemudian ketika perekonomian itu belum jalan, maka itu belum normal lah. Pasar juga waktu kita tinggal itu pasar juga masih banyak yang tutup.
pasar yang cukup besar di Kota Mamuju kan ada 2 pasar baru dan pasar lama. Pasar baru itu full sampai kita pulang itu masih belum buka, artinya perekonomian kan belum jalan. Nah, kalau pasar lama 1-2 toko sudah mulai buka, jadi akhir-akhir itu kita sudah bisa belanja sedikit-sedikit di sana. Tapi dengan kondisi yang masih seperti ini, tentu tidak semua sektor itu sudah bisa berjalan dengan normal, sehingga itu ya logistik itu bagi beberapa orang menjadi bermasalah. Kesehatan juga tetap jadi permasalahan karena ya bukan kondisi normal hidupnya, akhirnya pada di pengungsian. Nah, itu tetap juga sarana peribadatan juga beberapa rusak, mengkhawatirkan dipakai, sekolahan juga rusak. Dan lucunya lagi itu kan salah satu posko yang kita support itu ternyata sekolah yang beralih fungsi jadi baran pengungsian. Sak guru-gurunya beralih profesi jadi relawan dadaan. Ini jadi lucu ya. Kita datang ke posko itu, kiranya kan hanya posko biasa, ternyata itu sekolah. Penanggung jawab posko ini kepala sekolah, yang menjalankan dapur umum itu guru-gurunya. Kalau kita tanya, ini Pak Guru semua? Iya, ini karyawan, guru karyawan. Itu yang jaga logistik itu satpam kita. Beralih profesi, berarti kegiatan pembelajaran ya sudah, yang tadinya daring sekarang garing tenang. Terus tadinya daring karena ada pandemi ini, karena gurunya alih profesi kan otomatis nggak bisa. Nanti yang hari sekarang mereka harus ngurusi itu, pengungsi itu. Posko yang di sekolah itu kemarin itu sehari 300 jiwa, 300 jiwa, jadi otomatis para guru dan karyawan itu harus memasakkan dan lain sebagainya. Kan di situ ada umum dan ada pos kesehatan, dan kita juga di situ. Sekitaran sekolah itu atau ya, anak sekolah? Maksudnya 300 itu anak didiknya dari keluarganya didik atau sekitaran sekolah? Masyarakat sekitar. Siswa ini kan harus bertebaran kemana-mana, itu mereka pasti mengungsi kemana-mana gitu kan, domisilinya masing-masing. Ada juga yang mengungsi keluar kota. Jadi khusus gurunya itu akhirnya tetap dia, ya, karena tanggung jawabnya ya ini sekolah-sekolah dia, lokasi-lokasi dia. Orang pada pengen musik ke situ kan otomatis tetap diterima, maksudnya ada doa ya, tetap ya empatinya muncul juga. Padahal mereka juga terdampak juga. Mungkin ya karena kondisi yang jadi tetap empatinya tetap bisa. Ya mungkin itu terima kasih untuk Mas Yuda ya. Nah untuk yang dari donatur, dari yang melihat video ini mungkin bisa nanti share. Insya Allah nanti tanggal 12 Februari itu akan diberangkatkan truk kemanusiaan ke Sulawesi Barat. Di Mamuju nanti dari tim sana seperti yang dikatakan Mas Yudo, nanti ada relawan lokal yang insya Allah nanti akan diarahkan ke berbagai daerah yang itu tidak bantuannya itu masih sedikit. Jadi kalaupun ada informasi nanti, oh kok di sana nanti tertimbun di satu tempat, insya Allah enggak. Seperti yang dikatakan Mas Yudo, nanti akan dibantu tetap dari relawan lokal. Jadi tidak tertimbun, insya Allah nanti menjadikan cerita dari Mas Yudo ini memberikan suatu nilai tambah atau nilai plus agar kita di bantuan dari yang mungkin dari dinas semuanya ataupun dari yang melihat ini bisa nanti kita sampaikan dengan baik. Nah, insya Allah nanti di tanggal 12 Februari truk kemanusiaan akan diberangkatkan dari Semarang. Kalaupun ada yang ingin memberikan berupa bantuan barang, silahkan nanti ditunggu sampai maksimal tanggal 9 ataupun tanggal 10 Februari. Kalaupun mau transfer, silahkan ke rekening sesuai dari lembaga masing-masing, lembaga legislator di cabang masing-masing, atau nanti bisa langsung ke daerah terpusat di pusat. Terima kasih untuk Mas Yudo yang telah datang. Insya Allah nanti akan datang untuk kita silaturahmi lagi ke beberapa pembicara yang lain.
Dan jangan lupa untuk subscribe dan silahkan share untuk dari channel Aziz Solo. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.